diam itu tarik. Digeser itu. Ya. Harusnya ikut aja lah, Bu. Udah? Udah, Pak. Ya, Aris. Assalamualaikum. Salam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi bersama aku Fauji Falevi. Dan kali ini aku bakal ngajak kamu untuk ekspedisi atau jalan-jalan ke daerah terpencil yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara. Namanya daerah Simpang 4, Kecamatan Lauser, Kabupaten Aceh Tenggara. Nah, perjalanan aku kali ini mungkin akan memakan waktu cukup lama, jadi kamu harus tetap pantengi video ini. Oke, buat teman-teman jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel YouTube ini. Tekan juga tombol lonceng agar kamu dapat notifikasi video terbaru dari channel YouTube ini. Nah, nanti kita katanya akan pergi juga ke salah satu pesantren yang ada di Simpang 4 tadi. Kita udah jalan beberapa jam dari pusat kota yang ada di sana. Di video awal kamu pasti nonton ya. Jadi seperti inilah jalan-jalanan yang ada di daerah terpencil nih bisa dibilang. Tapi ada beberapa jalan juga yang sedang diperbaiki atau dilakukan pengerasannya. Oso. Kalau merek apa yang SMA-nya di mana dulu, Faji? Kalau Udah. GL ya, Fakultas Ekonomi, Pak. Ekonomi. Tahun berapa sudah? Baru, Pak. Baru. Berarti selama rektor baru ini ya? Enggak, rektor yang sebelumnya, Pak. Oh ya. 16. Oh ya. Gantung. Itu goyang-goyang anu. Terus biar Gantung. gantung. Tinggi kali, Pak. Tinggi kali gantungnya. Wah. Tinggi kali, Pak, gantungnya. Ban belakang, Pak, nih. Coba lihat nih, tinggi kali. Wah. Tinggi kali. Gantung. Gantung. Itu naik itu di belakang semuanya. Naik belakang. Kalian naik belakang. Oke. Sebelah sana. Di sebelah kanan. Tinggi kali. Naik, Mas. Jadi guys, ini ban mobilnya gantung. Bisa maju terus. Lagi.
jatuh tuh. Ban depan. Coba lihat dulu. Oke. Yang gantung mana sekarang? Ntar lihat deh bang. Yang gantung di mana? Di sini nggak gantung lagi. Terus. Up. Udah jatuh sini pak. Udah gantung tapi udah jatuh. Aduh kotor udah. Oh iya. Berarti naik di sini. Naik di situ, naik di situ. Bisa bang? Naik. Jadi guys, perjalanan kita ke menuju ke daerah terpencil dan ini mobilnya lagi masuk ke kubangan dan tadi sempat gantung bannya guys. Seperti inilah kondisi jalannya, bannya lengket. Bang tolong bantu. Rame-rame. Tadi kita minta tolong tadi sama teman-teman di sini Bentar boleh. untuk bantu. Ini coba buka dulu. Ini coba buka dulu. Tunggu. Jadi ini mobil udah lengket guys. Yang lengket sekarang ban sebelah kiri. Karena mungkin tadi salah ngambil jalannya. Ya saya dari bawah, biasa dari atas ya kan. Nah ini mau dicoba lagi, tadi taruh satu kayu untuk biar bisa naik ke atas. Kayu atau batu itu. Ini lagi dicoba terus guys untuk biar masuk untuk melewati kubangan ini. Itu Pak Sabirin, tak ke Sepang 4, ambil parang, ke kereta. Bisa sampai ke rumah lu kantor kabar. Iya. Ada ke rumah. Iya kan? Biar bisa cangkol atau parang. Itu harus dicongkel sikit-sikit. Gimana bang perjalanan ke sini bang? Ya inilah Mungkin kasih tanggapan dulu. sebenarnya memang jalan yang ekstrim di sini ya. Oh, ini kita jalan mau kemana nih bang? Kita mau ke Simpang 4, Simpang 4 ya, Kecamatan Loser. Kecamatan Loser. Jadi jalan sehari-hari kayak gini nih bang ya? Ya, banyak kasus seperti ini. Baik, kasih. Berapa kali udah kesini bang? Udah sering. Udah sering ya? Kita pernah juga Udah juga ya? bocor ban pernah kan. Oh, Di malam. pengalaman paling ekstrim bang? Di ekstrim ya malam. Malam ya? Malam hari kami pulang, bocor ban, kemudian tidak bawa serap. Ya kadarullah, ditolong sama warga juga, alhamdulillah. Alhamdulillahnya semoga bisa jalan dengan lancar bang ya. Jadi gitu guys perjalanan kita hari ini. Ini jalan sehari-hari dilewati masyarakat seperti ini. Ya ini kerjaan saya, biasa saya lumpur gimana apa lewat betul lagi. Ini kering ya kan, jadi cobalah dari atas gitu. Rupanya gantung, ada yang tinggi, ada yang rendah tadi. Jadi ada ban yang gantung, walaupun gerdang dua, kalau muter sendiri dia nggak bisa jalan ya kan. Tapi ada yang lengket juga tadi pak kan? Sebelah kiri ban depan tadi. Itu bukan lengket. Jadi tetapi karena apa namanya asnya itu yang nyangkut ya. Nyangkut itu, jadi ban kiri itu yang gantung. Oh iya. Maka nggak bisa. Iya biasanya nggak pernah masalah kalau ikuti ban. Tadi karena kering ini, cobalah dari atas gitu. Rupanya ada yang tinggi, ada yang rendah, gantung jadinya.
tuh biasa berjuang. Jadi mobil kita juga tadi sempat lengket karena terperosok dalam kubangan lumpur. Jadi gitulah guys. Nah kalau di sini banyak sekali tanaman-tanaman coklat di sini ya. Tadi di tengah jalan juga banyak tanaman-tanaman sawit gitu. Pokoknya di sini banyak orang yang melintas di sini. Meskipun ini di tengah hutan guys. Guys, kita mau cari air dulu. Tadi kaki kita udah kotor karena masuk ke kubangan. Ini air kubangan ada guys. Kalau air kubangan untuk apa? Ini di tengah hutan guys. Kamu lihat di sini. Jadi ada air guys di tengah hutan seperti ini. Jadi ini airnya guys. Air di sini dingin. Nah, aku bakal lipat dulu celana. Ini yang ada di sini jangan mengganggu saya. Jadi ini tempat airnya guys. Tadi tengah jalan kita sempat lengket, makanya aku cari air untuk membersihkan kaki aku yang terkena lumpur. Seperti inilah medan yang harus kita lalui. Ini abang siapa yang bantu kita bang? Nama abang? Krishna. Bang Krishna. Bapak Krishna. Bapak Krishna yang membantu kita untuk mengeluarkan mobil kita dari kubangan lumpur nih. Supirnya itu diganti guys, biar yang lebih berpengalaman. Mungkin Pak Ustadz tadi supir kita di awal tuh belum ngerti medannya. Jadi kalau orang udah ngerti medannya akan paham. Ini mobil akan disorong lagi ke belakang. Alhamdulillah. Mobil udah naik, udah jalan tadi ke sana. Udah lain kali pokoknya harus lewat rel. Ya sudah lewat rel lagi pernah sangket dah. Assalamualaikum. Dan aku. Nek. Alhamdulillah. Gimana bang perjalanannya? Gimana perjalanan Pak Ustadz? Inilah kondisinya. Inilah kondisinya. Tapi setelah sampai di sini lihatlah itu pemandangan. Segar ya Ustadz ya? Suasana. Wah. Sejuk, udara yang dingin, sejuk. Nah ini Dari Simpang 4 masuk ke Jalan Pari-Pari. Jalan Pari-Pari. Mak, Pari-Pari. mana mamaknya?
Ayahnya mana? Jadi kita udah sampai di pesantren Khairul Rusdi. Dan ini berada di puncak gunung dan banyak sekali pepohonan di sini. Ikut aja. Kami belum makan ini. Itu ada Dan ini ada parabola di sini. Di sini ada rumahnya juga, guys. Nah, ini semua di dalam. Berangkat jam berapa kita? Kita berangkat tadi sekitar jam 11. 11. Jam 11. Sekarang Itu udah kelapa jam banyak itu. setengah 4 sekarang. Sekarang jam setengah 4. Setengah 4. Ya itu tanaman saya bawa dari Medan tuh semua kelapa, pinang apa. Nah, ini sumur dalam pun ada semua. Kami kecapean ke Patar. Di sini ke Patar kami ada 2 jam mungkin dari situ. Jadi seperti inilah suasananya teman-teman di lokasi pesantren Khairul Rusdi. Jadi armada kita hari ini naik mobil ini, dan kita tadi jalan itu dari sana itu di ujung sana sampai ke sini. Di sini ada banyak sekali pohon mahoni dan juga ada beberapa tumbuhan lainnya. Tapi salutnya di sini teman-teman, tanah seluas ini bisa bersih sekali. Di sini ada bangunan teman-teman. Ini tepat di tengah hutan, di atas gunung. Kemudian ada parabola juga di sini. Itu mic di atas itu kan udah ada di situ sholat. Bahkan di atas ada TV. Ada TV juga di parabola. atas. Ada bantal. Rencananya nanti di sini dibuat pesantren. Jadi kita udah bawa perlengkapan untuk makan. Dari ada 1 kotak mie instan dan 1 rak telur. Perlengkapan ini kita akan masak sekarang karena belum makan siang. Udah sampai jam setengah 4 sore. Yang masak hari ini adalah Pesta Irwansyah. Di sini kalau sore hari sama pagi hari itu akan ada danau awan gitu. Jadi awannya itu turun kan. Jadi ini seakan penuh dengan awan gitu. Kita lihat nanti kalau ada kesempatan kita bisa lihat seperti apa danau awan yang ada di sini. Sekarang kita berada tepat di daerah tujuan kita. Pemandangannya bagus sekali di sini. Menurut aku kalau buat tempat rekreasi cocok. Nah, sebenarnya aku mau lihat suasana yang ada di sini. Kita lihat dulu ada jalan menuju ke daerah sana. Itu kelihatannya aliran sungai. Kita bisa jalan lewat sini untuk melihat bagaimana keadaan alam yang ada di sini. Ini banyak pepohonan dan sangat segar sekali. Di sini banyak juga jagung ya. Nah, kalau sore-sore di sini udaranya segar sekali. Meskipun ini cahaya matahari ya besar atau terik, tapi tetap dingin kalau kena anginnya. Itu dingin sekali, guys. Ini apa ya? Itu plastik, guys. Jadi apa tangkapan abang udah sampai sini? Suasana sejuk, kemudian suasana gunung yang adem ya. Adem. Nyaman memang di sini. Jauh Jadi dari bisa, kebisingan. cocok dibangun pesantren sini. Tidak ada sinyal. Mungkin tahapan Enggak, awal cocok bangun pesantren. memang terpencil di sini. Terpencil. Lebih cocok pada rehab. Rehab ya. Rehab. Oh, jadi tempat rehabilitasi orang-orang narkoba cocok di sini ya. Jauh dari kampung. Kampung, dari keramaian. Jauh dari kampung. Program takhasus. Takhasus itu program apa tuh? Takhasus itu program khas, dia khusus di sini. Oh, Bukan misalnya tahfiz gitu kan. iya. Tahfiz yang mungkin bertahap, tidak begitu ramai kan. Iya. 10-20 orang dulu. Nah, itu.
Apa tadi? Inilah pesantren Khairul Rusdi. Dan ini biliknya atau kamarnya. Namanya mushaf. Dan ini TPA Khairul Rusdi. Dan ini sudah berizin. Untuk siswanya belum ada. Tapi sudah ada beberapa yang tinggal di sini. Itu juga ada yang tinggal di situ. Ini musola juga. Jadi ada 2 ruangan di sini. Ini benar-benar di tengah hutan, banyak pepohonannya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel YouTube ini. Tekan juga tombol lonceng agar kamu dapat notifikasi video terbaru dari aku. Dan inilah perjalanan aku kali ini. Semoga nanti kedepannya aku bisa jalan-jalan lagi untuk keliling Aceh Tenggara dan daerah-daerah lainnya atau kota-kota lainnya juga guys. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar.